Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yes, aku udah baca komen-komen kalian di video aku yang sebelumnya. Terus pada komen, tanya aku kemana aja selama ini 2 minggu kemarin, atau kenapa nggak bikin video gitu kan. Ya karena aku liburan gitu kan. Terus pada bilang kangen gitu, udah lama nggak bikin video, kok baru muncul ya. Oke, I miss you guys, I miss you guys a lot, I miss you more, and I miss you guys so much. Ya aku juga sama kok, kangen sama kalian, sama kangen bikin video, kangen bercanda-bercanda, kangen ya cerita-cerita sama kalian di sini ya kan. Berbagi kasih ya. Oke, nah ini aku mau bawain video, temanya adalah siapa dia yang berniat menghubungi dan komunikasi sama kamu ya. Berarti mungkin pada saat ini kalian nggak komunikasi, atau kalian no contact, atau ada jarak, atau diam-diaman, atau silent treatment, atau ya pokoknya mirip-mirip kayak gitulah ya. Oke, ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Ini videonya isinya tuh tentang personality, karakter, energi, hubungan kamu sama dia seperti apa, nanti detailnya. Dan nanti kalian tebak sendiri aja siapa orangnya ya. Oke, itu aja. Kita mulai. Ya, sebelumnya kita cek energi dulu ya. Energi kamu ke seseorang yang ingin menghubungi kamu. Seperti apa energinya? Di sini ada sesuatu yang kamu sembunyikan, entah perasaan kamu, entah apa yang kamu rasakan, entah apa yang kamu pikirkan tentang dia, itu kayak kamu sembunyikan, atau kamu nggak kasih tahu ke dia, atau kamu nggak jujur sama dia. Ya, atau mungkin bisa jadi kamu menjauh, tapi menjauh ini lebih kayak menghilang gitu ya, menghilang, bersembunyi, atau pergi ya, atau ngilang gitu lah ya. Ibaratnya kalian entah diam-diaman, entah kamunya menghilang, pergi, menjauh dari dia, nggak berkabar, kamunya yang memilih duluan pergi gitu ya. Kamu nih kangen sebenarnya sama dia, kangen. Di sini tuh kamu ngerasa ada perbedaan. Jadi di sini ada yang ngerasa kayak beda visi misinya. Misalnya yang satu tuh belum jelas nih tujuan hubungannya apa, pengennya apa. Tapi yang satu udah jelas banget nih maunya apa, actionnya apa gitu ya. Tapi yang satunya agak abu-abu gitu ya. Jadi belum bener-bener jelas dia maunya apa. Nah, di sini kamu ngerasa tuh ada banyak persamaan, entah karakter, sifat, atau personality ya, antara kamu dan dia. Kamu ngerasa banyak persamaan sama dia. Kayak kamu ngelihat dia tuh kayak ngelihat diri kamu sendiri. Ya, perlakuan dia ke kamu juga kamu mungkin ngerasa ini nih kayak kamu banget, mirip kamu banget kayak gitu. Entah kamu ke orang lain atau kayak gimana, pokoknya mirip kamu banget. Kayaknya kamu ngediemin dia dan kamu lebih fokus ke hal-hal lain kayak material things, karir, atau finansial ya, dibandingin kamu mikirin atau ngurusin hubungan ini. Kayaknya kamu suka mancing-mancing dia juga, bisa mancing di sosial media, kamu suka bikin status atau apa biar dia komen, biar dia kontak kamu, atau biar dia tuh kayak perhatian lagi ke kamu. Tapi kamu nih diemin dia, tapi kamu kayak selalu mancing-mancing dia. Di sini kamu ngerasa udah cukup effort sebenarnya sama hubungan ini ya. Apa ya, dan kayak kamu ngerasa ini nih hubungannya kayak kamu mungkin yang terlalu banyak effort, kayak kamu udah banyak lakuin ini itu ke dia. Fokusnya kamu sih ya mungkin lebih ke itu tadi, kayak finansial atau karir, dibandingin sebuah relationship. Kamu sebenarnya udah tahu sih tujuan hubungan ini tuh apa, kayak kamu udah apa ya, kayak udah punya tujuan lah, arahnya nih hubungannya kemana, maunya apa. Kamu ngerasa
sebenarnya dia seseorang yang penting dalam hidup kamu, entah saat ini atau kapan, tapi ya dia salah satu seseorang yang cukup penting buat kamu, dan kamu tuh kepikiran dia banget. Yes, kamu kepikiran dia banget di sini. Tapi entah gimana kamu ngerasa sakit hati. Dia yang nyakitin kamu, atau dia ada salah ucap, salah bicara, atau ada perlakuan dia yang kayak gimana, terus kayak kamu terluka atau sakit hati di sini. Kamu melihat ada beberapa hambatan dalam hubungan kalian. Kamu ngerasa cukup besar halangan dan hambatan di hubungan ini. Oke, kita move energi dia ke kamu seperti apa. Ini aku langsung aja biar nggak di cut gitu ya. Energi hubungan kamu ke dia tuh kayak udah males sama kamu. Kamu ngerasa nggak kayak dia udah males, atau dia kayak mengalihkan pandangannya atau mengalihkan perhatiannya ke kamu? Kayak kamu mungkin ya, kamu ngerasa kayak dia udah cuek, nggak peduli, males gitu ya. Sebenarnya ada sebuah beban yang dia rasain dalam hubungan ini. Itulah kenapa dia kayak cuek, kayak buang muka gitu ya dari kamu. Sebenarnya dia tuh suka fokusin kamu. Bisa jadi sampai saat ini dia suka fokusin kamu. Kayak misalnya ya, di saat dia lagi free time atau dia lagi ngelamun, itu tuh ngelamunin kamu gitu. Mikirinnya tuh mikirin hubungannya sama kamu. Ini gimana ya gitu. Kedepannya gimana ya. Ya suka gitu. Dia suka galauin kamu sebenarnya. Cuma aku lihatnya di sini malah dianya pun memang sengaja kasih batasan ke kamu. Iya. Sebenarnya mereka kasih batasan ini untuk menenangkan diri kayaknya. Ada beberapa dari mereka yang memilih kasih batasan demi hati yang lebih tenang, pikiran yang lebih tenang. Apalagi kalau kalian itu ada konflik. Dia juga ngerasa ada perbedaan sama kamu nih. Entah nih perbedaan apa. Ada sesuatu yang beda aja menurut dia. Dia ini ada feeling sama kamu sebenarnya. Makanya dia mau hubungi kamu atau mau komunikasi sama kamu. Mungkin feeling dan perasaan itu yang menggerakkan dia untuk komunikasi sama kamu. Dia sebenarnya nungguin kamu loh. Sampai dia ada rasa kayak di titik nggak semangat lagi. nggak semangat lagi sama hubungan ini. Misalnya kayak dia tadinya excited gitu ya, semangat banget nih, lama-lama dia kayak udahlah, pasrah aja lah gitu sama hubungan ini, sampai dia hilang semangatnya lagi ya. Dia sebenarnya mau fight buat hubungan ini, kayak dia udah punya plan atau rencana-rencana gitu ya, apa yang mau dia lakuin, dia mau action apa sama hubungan ini. Udah ada sebenarnya rencana-rencana kayak gitu, kayak dia udah memantapkan hati lah gitu ya, atau dia sudah merasa memantapkan pilihannya itu ke kamu. Di sini energi dia lebih ke sabar-sabar, jadi kayak yaudah sabar-sabar dulu aja untuk saat ini, nggak ngapain apa-apa dulu, atau kayak yaudah sabar-sabar dulu aja deh, toh juga waktu masih panjang gitu, kayak masih ada hari-hari lain untuk dia effort atau untuk dia cari kamu atau apa. Jadi di sini energinya lebih ke santai gitu. Sabar-sabar itu maksudnya santai, bukan yang harus cepet-cepet gitu untuk ngejar kamu. Enggak, dia di sini energinya lebih ke sabar. Antara sabar atau dia udah males sebenarnya sama kamu. Jadi kayak ya sabar aja deh gitu. Nggak tahu deh ntar kedepannya gimana nih semesta mempertemukan kalian gitu. Dan di sini yang aku lihat ada 2 atau 3 kartu yang bilang kayak dia malas dan dia memang sengaja kayak set boundaries sama kamu supaya kayak ada jarak aja gitu. Ada jaraknya bisa karena kesel, marah, emosional, atau terjadi sesuatu di antara kalian. Oke, sekarang kita masuk ke temanya. Siapa dia yang berniat untuk menghubungi dan komunikasi sama kamu? Orangnya adalah iya, sebenarnya tuh ada seseorang yang toxic di sini. Tadi tuh ada ya di awal, cuma aku tiba-tiba kayak lupa buat bilang. Di sini ada seseorang yang toxic, dia negatif atau toxic lah gitu.
kayaknya hubungan kalian tuh ada yang baru di sini aku lihat, entah baru kenal, baru deket, atau hubungannya sebentar terus kayak kandas atau menjauh gitu ya. Padahal baru nih tapi udah menjauh atau di ghosting bisa juga. Bisa yang baru kenal terus langsung deket, atau baru deket terus langsung jadian ya. Pokoknya ada something new di sini, atau new relationship, atau new beginning gitu ya. Pas baru kenal atau baru deket pun ya komunikasinya udah nggak terlalu jelas, atau on off, atau sesekali kayak gitu ya. Intens tapi mungkin nggak yang sesering itu kali ya. Bisa juga ada yang love bombing, jadi kayak pas baru-baru kenal atau baru deket itu dia kayak apa ya, love bombing tuh kayak dia sering kasih kayak coba flirting kamu terus, atau coba kayak puji-puji kamu terus kayak sering mengeluarkan kata-kata yang bikin kamu tuh jadi jadi tergoda sama dia gitu. Bingung jelasinnya. Di sini ada seseorang yang terbayang-bayang terus. Di awal-awal itu juga udah terbayang-bayang terus. Aku ngerasa di sini ada yang sakit hati ya. Contoh gini, sebenarnya dia tuh belum healing, atau dia tuh belum move on misalnya, atau dia masih sakit hati nih sama masa lalunya. Tapi dia mencoba untuk mendekati kamu gitu. Jadi di sini ada seseorang yang sebenarnya kayak masih terluka, tapi dia mau berusaha, mau maju atau effort untuk menuju ke kamu gitu ya. Sebenarnya dia tipe orangnya setia, tapi agak sedikit misterius. Dan dia tuh sebenarnya masih ragu sama kamu atau sama hubungan kamu. Orangnya nih agak keras kepala gitu, agak idealis. Jadi kalau dia bilang enggak ya enggak gitu, itu keras kan, termasuk keras kan orang kayak gitu. Jadi kalau dia bilang A ya A gitu, kayak susah buat goyah atau buat berubahnya tuh susah. Sebenarnya dia udah ngerasa cocok banget sama kamu. Jadi dia ngerasa banyak kesamaan, banyak kemiripan, terus kayak udah klik gitu sama kamu. Ada yang orangnya memang gak peka, tapi ada juga dari mereka yang berharap. Yang toxic ini yang berharap banget sebenarnya sama kamu. Tapi aku ngeliat komunikasi kalian juga gak begitu baik ya, atau gak lancar banget. Jadi kayak sesekali atau on off gitu ya. Dia itu lebih sibuk sama dirinya sendiri, kayak dia punya dunianya sendiri ya. They have own world gitu ya, dia punya dunianya sendiri. Dia sibuk sama dirinya sendiri, sama pekerjaannya, sama hobinya, atau apapun lah ya, pokoknya sama dirinya sendiri gitu. Dia nggak terlalu ke kamu banget lah gitu mungkin ya. Dia ini orangnya family man kayak, atau buat dia tuh keluarga nomor satu. Buat dia keluarga nomor satu, terus kayak pokoknya keluarga di atas segala-galanya lah gitu. Atau dia memang besar atau terlahir dari keluarga yang memang perhatian banget sama dia. Atau kayak dia tuh disupport atau didukung banget sama keluarganya. Kayak tipe-tipe keluarga cemara gitu ya. Happy family gitu ya. Kayak keluarga dia tuh menjaga dia banget atau mendukung dia banget. Support finansial, support secara secara materi atau non materi gitu ya. Dia cukup berpendidikan ini orangnya. Dia tuh tipe-tipe yang maskulin banget, kayak yang ngejaga banget, melindungi banget. Kalau dia toksik ya, yang toksik ini susah banget lepas sebenarnya dari kamu. Kayak dia mau menjauh, tapi kayak masih terikat ke kamu gitu. Kayak susah buat melepaskan diri dari kamu. Susah buat melepaskan diri dari pikiran-pikiran tentang kamu gitu. Jadi dia kayak bingung, mau menjauh, mau lepas, tapi kok susah banget gitu. Kayak udah ada ikatan sama kamu.
Walaupun sebenarnya aku juga belum tahu hubungan kalian ini apa. Ya, beneran jadian atau enggak, karena tadi kan aku lihat di sini ada yang baru kenal, baru dekat, tapi ya mungkin hubungannya kandas atau gimana gitu ya. Dia yang berniat menghubungi kamu, dia merasa terkoneksi sama kamu. Ini aku sambil makan permen ya. Dia merasa terkoneksi sama kamu. Kan tadi aku bilang ya, kayak susah lepas, susah jauh, susah apa sih? Susah lepas, susah jauh, sulit gitu ya buat ngelepasin kamu atau menjauh dari kamu. Karena di sini sudah ada koneksi di antara kalian. Kayak semesta tuh memang mempertemukan kalian gitu loh. Mungkin ya di kehidupan sebelumnya kalian sudah pernah berjanji untuk bertemu lagi. Di kehidupan selanjutnya. Jadi semesta mungkin mempertemukan kalian di sini. Kalian mungkin pernah ketemu, terus kalian pergi hangout berdua atau apa. Ada sebuah momen yang kayak spesial banget momen itu buat kalian berdua. Kayak kalian di momen itu sedekat itu pada saat itu ya. Mungkin ada komunikasi atau kata-kata di mana dia ngerasa dekat banget sama kamu. Jadi kayak makin lama makin dekat, makin akrab, jadi kayak makin terkoneksi. Jadi karena makin dekat dia jadi kayak tahu gitu loh dalam-dalamnya kamu, dari obrolan kalian juga. Cuma kayak ada sesuatu yang sebenarnya dia mau melangkah lagi, lebih selangkah maju lagi, cuma kayak dia masih menahan diri gitu ya. Kayaknya dia tuh ini apa, ada sexual attraction kayaknya sama kamu. Jadi dia ke kamu itu bukan cuma karena cinta, feeling atau perasaan, tapi juga kayak ada apa? Kayak ada passion di situ, kayak ada passion, hasrat, ya. Ada seseorang yang kayak pura-pura tenang, pura-pura baik-baik aja. Padahal nih perasaannya udah susah banget nih dibendungnya. Ya. Nah, mungkin dia pernah buat salah. Jadi di sini kayak ada seseorang yang mau minta maaf sebenarnya ke kamu. Karena dia punya salah, karena kesalahan itu, jadi itu kayak bikin dia susah gitu loh buat bergerak. Jadi seakan gini, misalnya dia mau ngelakuin sesuatu ke kamu, tapi karena dia ngerasa punya salah, jadi kayak dia insecure atau malu sendiri gitu. Dia mau maju, dia mau ngelakuin sesuatu, tapi karena dia punya salah, jadi dia kayak malu. Enggak nanti kamu cuekin dia, enggak nanti kamu marah, masih marah, enggak nanti ada rejection gitu loh dari kamu. Itu takut penolakan atau apa. Tapi di sini aku lihat kayak ada seseorang yang memang mau minta maaf ke kamu. Dia itu kayak introspeksi ya. Karena aku lihat di sini ada seseorang yang kayak berubah. Energinya dari emosional, marah, on fire banget, tapi lama-lama dia kayak berubah menjadi lebih baik atau kayak lebih calm atau lebih apa ya, energinya lebih slow gitu loh, lebih baik gitu. Yang tadinya misalnya negatif, emosional, on fire, tapi lama-lama berubah energinya jadi high vibration mungkin ya. Ya mungkin karena introspeksi itu, atau karena dia ngerasa bersalah, jadi dia introspeksi terus kayak pengen berubah gitu ya, menjadi lebih baik. Ya bagus sih kalau berubah ya. Ini kayaknya kalian diem-dieman. Ini relate banget sama temanya. Kan ini seseorang yang ingin komunikasi. Jadi aku lihat di sini kayak kalian diem-dieman. Ya, kamu kemana, dia kemana. Kenapa diem-dieman? Ngerasa kayak ada sesuatu yang apa ya? Kayak beda pola pikir, pandangan, atau dia mikirnya apa, kamu apa, dia maunya apa, kamu apa. Jadi ada perbedaan di situ. Itu yang membuat kalian kayak jadi masing-masing atau diem-dieman. Jadi ada konflik gitu ya. Dia sebenarnya apa ya? Kayak pengen menjadikan kamu tuh pasangannya. Karena aku lihat di sini ada dating. Entah kalian memang pernah ngedate, pernah ketemu, atau ya memang sebenarnya tuh dia ada rasa berharap pengen memiliki kamu, berharap ingin menjadikan kamu pasangannya gitu ya. Ya pokoknya pengen jadi ini as a couple gitu ya, pasangan.
Energinya ini sebenarnya kayak dia tuh happy banget bisa deket sama kamu. Happy bisa deket atau dia apa ya, se-happy itu pengen deket, pengen menuju kamu, pengen pengen bisa apa ya, pengen bisa di deket kamu gitu. Ada seseorang yang sudah cukup dewasa sebenarnya di sini. Entah dia udah mapan, entah dia finansialnya bagus, stabil, atau karirnya yang stabil. Jadi di sini aku lihat kayak ada seseorang yang dari penampilan luarnya itu terlihat memang kayak udah dewasa. Mungkin bisa juga lebih dewasa dari kamu. Nggak harus dilihat usia sih. Kalau dia maskulin mungkin dia lebih dewasa dari kamu. Jadi kayak udah dewasa, kayak udah mapan, kayak udah apa ya, kayak udah feeling secure gitu, secure finansial atau secure karir. Pokoknya yang udah di titik mapan gitulah ya. Atau stabil emosional, cukup cukup dewasa, cukup mature orangnya ya. Dia memang agak sedikit misterius, jadi kayak cuma sebagian kecil aja yang kamu tahu tentang dia, kayak atau cuma sebagian kecil aja yang ditunjukkan ke kamu gitu. Apa sih, the real dianya tuh nggak semua dia tunjukkan. Entah memang orangnya misterius atau memang dia belum bisa aja gitu, atau belum ada momennya untuk menunjukkan dia yang sebenarnya tuh kayak gimana. Tuh kan, tadi kan aku bilang kan dia tuh kayak apa sih, kayak set boundaries. Di sini ada kartunya kan, boundaries. Kalau kalian bisa baca. Di sini ada boundaries. Tadi kan aku bilang di awal-awal kan, sebelum aku lihat kartu ini. Nah, dia memang kasih batasan ke kamu di sini. Dia tuh tipe energinya kayak ini, kayak apa sih, tipe-tipe yang Leo gitu ya, kayak agak-agak galak, agak dominan, agak ngatur-ngatur, merasa punya power. Jadi kalau dalam hubungan tuh dia yang ngatur-ngatur, orang lain harus nurut sama dia gitu ya. Dia yang handle hubungannya, dia mau bilang putus ya putus, dia mau bilang deket ya deket, dia mau apa sih, kayak ajak pergi ya pergi gitu. Jadi kayak semuanya tuh dia yang ngatur gitu, terutama kalau dia maskulin. Kadang dia set boundaries itu mungkin karena dia pernah sakit hati ya, jadi kayak dia menjaga dirinya atau kasih self defense kepada siapapun supaya dia mungkin nggak tersakiti atau terluka lagi. Itu yang aku lihat. Kayaknya dia suka ngelamunin kamu deh. Kalau dia feminin juga dia cukup ini apa, kayak menarik, cantik, fisik dari luar, penampilan itu is okay. Bisa dibilang kayak atraktif dan menarik kalau dia feminin. Setiap yang mau deketin dia tuh kayak udah kasih self defense di depannya. Jadi kayak ada orang mau deketin nih, kayak lo mau apa nih gitu, dia kayak udah kasih ancang-ancang gitu, nih orang mau ngapain nih orang perlu apa nih, tujuannya apa nih, dia udah kayak gitu sifatnya ya. Itu biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh emang yang pernah disakitin, sering terluka atau pernah dikecewakan, jadi dia nggak mau hal-hal itu tuh terulang lagi ke dalam hidupnya gitu ya. Wajar sih menurut aku ya. Dia yang ingin menghubungi dan komunikasi. Sebenarnya ya di sini ya, kayak kamu memang ditakdirkan untuk bertemu sama dia di kehidupan ini, atau ya memang semesta mempertemukan kalian gitu di sini. Ya memang sudah takdirnya kali ya. Dia pernah melakukan atau berbicara yang manis ke kamu nih. Mungkin itu yang bikin kamu susah lupa atau apa. Kayak dia pernah flirtingin kamu, rayu-rayu atau menggoda kamu, atau dia pernah bicara ya hal-hal yang sweet ke kamu, atau dia pernah memperlakukan sesuatu yang sweet ke kamu, atau dia mungkin pernah kasih gift, kirimin apa yang ya cukup sweet menurut aku ya. Dia tuh tipenya pengertian sebenarnya, dan mungkin bisa dibilang kayak dia cukup berterima kasih atas hadirnya kamu ke dalam hidupnya gitu.
tuh kan bener, dia memang cantik atau ganteng, jadi kayak menarik. Orangnya menyenangkan, cheerful, bisa dilihat orang sekitarnya tuh happy, seneng di dekat dia gitu ya. Pokoknya kalau dekat dia tuh kayak happy, ada happiness. Dia tuh hadirnya kamu tuh cukup membawa pengaruh dalam hidup dia, atau cukup kayak ada efek dan pengaruhnya gitu kan. Ada kan seseorang misalnya ya hadir ke dalam hidup kita, ya udah gitu aja, selewatan aja, atau nggak ada efek apa-apa, nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi di sini dia ngerasa kamu itu membawa pengaruh buat hidupnya dia. Entah kamu pernah ngelakuin apa, atau kamu pernah ngomong apa, atau kamu bikin dia berubah atau apa gitu ya. Istilahnya kamu hadir aja tuh sedikit membawa pengaruh gitu, bikin dia notice lah gitu ya akan kehadiran kamu. Dia ini punya perasaan yang tulus kayaknya ke kamu, tulus, tapi bisa dibilang nih orang tuh kayak diam tapi diam-diam menghanyutkan gitu, kayak diam-diam berbahaya. Iya, diam-diam kayak berbahaya. Sebenarnya orangnya baik tapi agak pasif di sini aku lihatnya, kayak no action gitu ya. Oke. Kita langsung lanjut aja ya. Tuh, ini mirip ya arti kartunya kayak yang tadi. Orangnya nggak banyak ngomong kayaknya. Entah dia pendiam atau memang di hubungan ini dia nggak banyak ngomong sama kamu. Di sini ada seseorang yang menjauh, kayak membiarkan jadi gini, ada yang terluka, tapi yang lainnya kayak cuek aja. Ada yang terluka di sini, ada yang sakit hati di sini, tapi dicuekin aja atau ditinggal pergi gitu aja. Padahal ada yang terluka dan sakit hati di sini, tapi malah cuek gitu ya. Yang sakit hati ini sebenarnya ada feeling, ada perasaan, tapi bisa juga yang pergi dan cuek itu ada perasaan, cuma perasaannya kayak diabaikan aja sama dia, kayak di ignorance gitu, kayak ya gue ada perasaan tapi ya udah gitu, ya mau gimana lagi. Nah tipenya tuh kayak gitu kalau dia maskulin. Nah aku tuh yakin banget ada lebih dari satu orang di sini yang ingin komunikasi dan menghubungi kamu. Tiba-tiba di akhir aku ngerasa ada seseorang yang positif, yang ingin menghubungi dan komunikasi. Yang positif ini orangnya pasrah aja kali ya, jadi nggak banyak juga yang dilakukan. Awal kan aku bilang ada yang toxic, negatif orangnya. Di sini akhir-akhir aku lihat ada seseorang yang positif juga gitu. Atau bisa dibilang hubungan ini membawa dia ke arah yang lebih positif, atau dia mungkin berubah menjadi lebih positif. Bisa juga yang toksik dan negatif lama-lama kayak berubah menjadi positif karena sadar gitu setelah ketemu sama kamu. Ada sesuatu yang terjadi di antara kalian, terus akhirnya dia berubah jadi lebih positif. Bisa aja gitu ya. Jadi kayak udah jauh banget energinya sama kamu. Bisa dibilang kayak udah nggak kelihatan gitu. Mungkin yang positif ini udah nggak kelihatan banget kabarnya, orangnya di mana, itu kayak udah nggak kelihatan. Dia ini orangnya agak cuek, lebih fokus dan prioritas tuh ke karir sama finansial aja. Hal-hal yang berhubungan kayak gitu diantaranya itu dia fokusnya lebih ke situ. Makanya kamu suka ngerasa dicuekin karena dia terlalu prioritas bekerja dan hal-hal yang berhubungan sama dirinya sendiri gitu loh dibandingin sama kamu. Jadi kamu ngerasa kayak dicuekin dan dia nggak perhatian. Di sini ada orangnya agak sensitif, kayak temperamen, gampang marah, gampang emosi, gampang kesel atau sering ngambek gitu ya. Pokoknya ciri-ciri orang yang temperamen dan agak sensitif aja ya. Ada yang tubuhnya cukup gemuk gitu loh, kayak besar, nggak besar banget sih, lebih kayak berisi ya.
Oke, mungkin ada beberapa kata-kata yang ingin dia ucapkan ya, supaya tambah baper ya. Supaya tambah baper, nggak gitu dong ya. Nah, di sini mungkin yang mau dia bilang sama kamu adalah dia tuh ngerasa ketarik banget sama kamu. Ketarik tuh lebih ke energi ya. Entah siapa yang masih mikirin, entah siapa yang lagi mikirin. Jadi kayak dia ngerasa ketarik nih sama kamu. Ibaratnya sejauh apapun, ya dia masih kepikiran kamu, masih susah buat jauh dari kamu. Jadi kayak I'm so attracted to you, ya. I'm so attracted to you. Dan apakah ada seseorang yang udah deket sama orang lain? Soalnya di sini ada kata-kata kayak dia tuh menjauh atau ninggalin kamu karena dia ngeliat kamu sama seseorang yang lain. I left when I saw you with someone, gitu katanya. Apa iya kamu dekat sama yang lain? Atau dia ngerasa kamu udah punya yang lain atau udah punya seseorang, jadi dia kayak udahlah menjauh aja dari kamu gitu. Kayak dia ninggalin kamu karena dia lihat atau tahu kamu sama yang lain gitu. Nah, di sini dia menyibukkan dirinya untuk melupakan kamu. Jadi bisa kayak dia kerja terus supaya bisa lupa sama kamu. Supaya bisa lupa sama masalah kalian. I hope that you can forgive me one day. Dia berharap suatu saat nanti, entah kapan kamu bisa maafin dia. Mungkin dia punya salah sama kamu atau apa. Ya, bisa jadi sih, karena kan dia mau menghubungi kamu. Jadi biasanya seseorang yang ingin menghubungi itu seseorang yang pernah bikin salah atau menyakiti. Jadi ingin memperbaiki hubungan, ingin minta maaf, atau berharap hubungannya baik-baik aja. Karena biasanya kalau seseorang yang disakiti sih jarang ya mau minta maaf. Kayak biasanya karena sakit hati dia lupa atau menjauh. Nah, biasanya orang yang ingin minta maaf itu orang yang pernah bikin salah, pernah menyakiti. I wish I could share my good news with you. Jadi kayak ini relate banget sama tema kita. Dia kayak ingin berbagi good news, atau ya kayak pengen berkabar, pengen komunikasi, pengen ngobrol lagi sama kamu. Kalau share my good news kan berarti ada sesuatu yang pengen dia obrolin sama kamu. Sesuatu yang pengen dia sharing, pengen dia bagi, bertukar cerita atau apa ke kamu ya. Dan I wish things could be different. Kayak dia pengen tuh sebenarnya sekarang tuh apa ya? Jangan kayak gini gitu. Istilahnya sekarang terjadinya tuh apa? Misalnya kalian sekarang tuh misalnya sekarang kalian diam-diaman. Nah, dia tuh berharap gak diam-diaman sekarang gitu. Berbeda dari keadaan yang sekarang. Misalnya kalian baikan, kalian komunikasi, kalian ngobrol lagi gitu ya. Ini tuh kata-katanya tuh relate banget. Nah, ini apa lagi? I'm afraid to contact you. Dia takut buat kontak kamu. Kan kurang relate apa sama temanya kita ya, tentang kontak dan komunikasi. Jadi ada beberapa kata yang memang kayak berkaitan banget sama apa yang kita bahas temanya nih. I'm afraid to contact you, terus kayak nih, I wish I could share my good news with you. Terus sama ini, I wish things could be different. Jadi dia berharap ada sesuatu yang berbeda di antara kalian dari hubungan kalian saat ini. Gitu deh. Oke, kayaknya itu aja gengs ya. Semoga membantu, semoga kalian bisa menebak orangnya siapa. Kalau kalian tahu orangnya siapa dan kalian juga masih mau dekat sama dia, atau kalian memang mau komunikasi sama dia, mungkin kamu bisa melakukan first move duluan, karena kamu tahu dia sebenarnya juga mau komunikasi sama kamu. Maksud aku di sini adalah ya udah gitu, bikin jalannya lebih mudah aja, jangan dibikin ribet, muter gitu ya. Tapi nggak ada ujungnya gitu. Coba dibikin jalannya lebih smooth lagi gitu ya. Jangan cari-cari masalah, jangan cari keribetan ya. Oke, cari apa ya? Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang sulit gitu ya? Oke, semoga membantu dan bermanfaat. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, ini zodiak mereka yang ingin menghubungi kamu. Ada zodiak Gemini, Leo, Aries, Aquarius, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Capricorn, dan Libra. Inisial hurufnya ada huruf V, W, F, A,
K U O I N G D, salah deh, kok D sih? Itu mah nama aku dong, Y dan Ki ya. Kenapa jadi tiba-tiba salah fokus? Oke, itu aja geng, semoga bermanfaat dan menghibur. Thank you for watching. Tungguin video aku selanjutnya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.